Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kaifa ahwalukunna solihah? Apa kabar antuna semua? Alhamdulillah, semoga antuna beserta keluarga tetap sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol COVID-nya ketika kalian keluar rumah, dan tetap berdoa agar Allah senantiasa menjaga kalian terhindar dari wabah dan penyakit. Masih ingat ya doanya solihah? Alhamdulillah, tetap diamalkan ya. Dan tetap semangat belajar meskipun kalian masih belajar dari rumah. Nah, adapun kontrak belajar kita pasti kalian sudah hafal betul ya. Masya Allah. Oke, Ustazah ingatkan kembali. Yang pertama, menyiapkan buku pelajaran dan alat tulisnya. Jadi nanti ketika Ustazah menyampaikan materi, kalian silahkan mencatat apa yang dianggap penting ya. Kemudian yang kedua, duduk yang rapi seperti saat belajar di kelas. Yang ketiga, memulainya dengan berdoa agar Allah senantiasa memberikan kalian pemahaman dalam menyerap ilmu hari ini. Selanjutnya yang keempat, simak dan dengarkan penjelasan Ustazah dalam video ini dengan baik dan tidak boleh dipercepat. Oke? Insya Allah di akhir pembelajaran nanti akan ada evaluasi atau latihan. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah insya Allah kalian dapat menghitung volume benda dalam satuan tidak baku. Ya, Ustazah ulangi, insya Allah kalian dapat menghitung volume benda dalam satuan tidak baku. Kemarin kita sudah mempelajari cara menghitung volume maksudnya cara menghitung luas benda dalam satuan tidak baku. Nah, hari ini kita akan mempelajari cara menghitung volume benda dalam satuan tidak baku. Oke, sudah siap belajar solihah? Kita mulai ya. Nah, sebelumnya Ustazah akan menjelaskan apa itu volume ya. Jadi volume benda adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Nah, contohnya misalkan ya, yang ada mempunyai ruang ya, atau mempunyai tempat bisa menampung artinya ya. Misalnya ada gelas ya, kemudian ada botol dan lain sebagainya. Nah, kemudian volume dapat diukur dengan menggunakan satuan tidak baku. Nah, contohnya apa saja satuan tidak bakunya? Nah, ada gelas, ya, gayung, dan ember. Masih banyak lainnya juga ya, solihah, contoh-contoh dari satuan tidak baku. Nah, sekarang Ustazah akan memberikan contoh bagaimana cara mengukur volume dalam satuan tidak baku. Nah, coba perhatikan ya, kemasan susu di bawah ini. Nah, ada susu kemasan A, susu kemasan B, dan susu kemasan C. Nah, coba perhatikan. Pasti setiap kemasan ini ya memiliki volume yang berbeda ya. Nah, bagaimana cara mengukur volumenya? Dan manakah yang mempunyai volume lebih besar? Coba perhatikan, yang mana mempunyai volume lebih besar? Pasti yang kemasan A ya. Kemasan A mempunyai volume lebih besar dibandingkan dengan kemasan B maupun kemasan C. Nah, ternyata ya, kemasan A itu jika diisi dengan susu kemasan B,
Bisa ya Solihah, karena kemasan B memiliki volume yang lebih kecil. Nah, susu kemasan A itu sama dengan susu kemasan B. Jadi volume susu kemasan A ternyata itu sama dengan susu kemasan B. Susu kemasan B ya. Jadi 2 susu kemasan B. Ya, coba dilihat gambar ini ya. Susu kemasan A ternyata sama dengan 2 susu kemasan B. Karena apa tadi? Susu kemasan B itu lebih kecil volumenya dibanding dengan kemasan A. Nah, kemasan C juga demikian. Karena kemasan C lebih kecil dibanding dengan kemasan A, jadi bisa diisi ya Solihah ya. Nah, jadi berapa sih ya? Berapa kemasan C yang bisa diisi ke kemasan A? Coba perhatikan gambar ini ya. Nah, ternyata susu kemasan A itu sama dengan 4 susu kemasan C ya. Jadi ternyata susu kemasan C itu lebih kecil volumenya dibanding dengan susu kemasan B. Karena di sini susu kemasan A sama dengan 4 susu kemasan C, sedangkan yang susu kemasan B itu, maksudnya susu kemasan A itu sama dengan 2 susu kemasan B. Nah, sudah paham ya Solihah ya? Selanjutnya, jadi ya, volume susu kemasan A dan B itu berbeda ya. Coba dilihat gambar ini ya. Nah, bagaimana cara mengurutkannya? Nah, cara mengurutkannya bisa dilihat dari volume masing-masing kemasan. Ya, tadi kita sudah menghitung ya. Ternyata kemasan A itu sama dengan 2 susu kemasan B, dan kemasan A juga sama dengan 4 susu kemasan C. Nah, jadi kalau misalnya ditanya urutannya dari volume yang lebih besar ke volume yang lebih kecil, maka urutannya adalah kemasan A, kemasan B, baru kemasan C ya. Jadi seperti itu. Sudah paham ya Solihah ya? Oke, agar lebih jelasnya Ustazah akan memberikan satu contoh lagi. Nah, coba bisa dilihat gambar ini. Nah, ada satu buah ember. Ternyata jika diisi penuh satu ember ini itu sama dengan 5 gayung air. Nah, artinya ya, satu volume ember ini ya itu sama dengan 5 gayung satuan. Nah, di sini Ustazah mau ya memperlihatkan contoh soalnya ya. Manakah volume air yang lebih kecil, dan urutkan dari volume yang lebih besar. Nah, perhatikan. Nah, ini ada ember berwarna hitam dan ember berwarna hijau. Nah, ember berwarna hijau ya itu sama dengan 3 gayung satuan. Sedangkan ember berwarna hijau ya itu sama dengan 2 gayung satuan. Jadi volume air yang lebih kecil yang mana tadi? Iya, yang ember hijau, karena ember hijau itu terisi 2 gayung satuan, sedangkan ember hitam itu terisi 3 gayung satuan. Urutan volume yang lebih besar bagaimana Ustazah? Nah, berarti coba dilihat. Yang ember hitam 3 gayung satuan, yang ember hijau 2 gayung satuan. Jadi urutannya adalah ember hitam, kemudian ember hijau. Nah, jadi perlu diingat ya Solihah, untuk mengukur volume suatu wadah atau tempat dengan satuan tidak baku, ya, kalian dapat menggunakan
tempat lain yang ukurannya lebih kecil untuk mengisi penuh air pada tempat yang lebih besar. Ya, jadi misalkan tadi Ustazah sudah contohkan ya. Nah, coba perhatikan gambar ini. Jadi, ketika kita ingin mengisi air yang ada pada botol ini ya, kita isi penuh, maka ternyata dibutuhkan 4 gelas air ya untuk kita masukkan ke dalam botol agar terisi penuh. Jadi seperti itu ya cara mengukur volume dengan satuan tidak baku. Insya Allah pertemuan selanjutnya ya kita akan mengukur volume dengan satuan baku ya. Nah, jadi untuk hari ini ya kita hanya mempelajari tentang cara mengukur volume dengan satuan tidak baku. Ya, sudah jelas ya Solihah? Alhamdulillah. Nah, insya Allah ya Ustazah akan memberikan kalian tugas. Nah, di sini ada ya, kalian kerjakan tugas yang ada pada buku paket matematika halaman 21 nomor 1 sampai 3 ya. Nah, dikumpulkan paling lambat hari Sabtu ya, supaya lebih disiplin lagi dalam mengumpulkan tugas. Oke, sudah paham ya Solihah? Alhamdulillah. Sekian dulu materi dari Ustazah. Semoga antum semua paham dengan materi hari ini. Dan jangan lupa di murojaah. Jadi nanti kalau misalkan ada yang masih kurang mengerti, silahkan boleh bertanya Ustazah lewat telepon atau WhatsApp ya. Nah, teruslah berdoa ya, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah yang menimpa kita sehingga kita dapat kembali ke sekolah seperti biasanya ya. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.